والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصار عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Masyarul jamaah muslimin dan muslimat, sidang jamaah Aidil Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Aidil Adha merupakan hari raya yang sangat dirayakan, yang sering dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam ajaran Islam, dua ibadah ini hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, kurban dan haji merupakan salah satu momen yang tidak bisa dipisahkan dari peristiwa perjalanan hidup dan perjuangan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Karena ada banyak peristiwa yang mewarnai kehidupan beliau, kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kembali kita mengenal peristiwa perjuangan, peristiwa perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Dengan mengenang kembali peristiwa kehidupan, peristiwa perjalanan hidup, peristiwa perjuangan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, diharapkan kita mampu mengambil hikmah dan nilai-nilai kebaikan sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, maka mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban yang selama ini kita inginkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Berawal dari kisah perjuangan dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya, yakni Siti Hajar. Ketika Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah lama mereka inginkan, kelahiran putra tersebut mereka beri nama Ismail. Kata Ismail diambil dari bahasa Ibrani, yakni Yismail. Terdapat dua kalimat dari kata Ismail tersebut, yakni Yasma dan Yasma artinya ya kabulkanlah doa kami, sedangkan atau ilaihim yang artinya yaitu ya Tuhan. Maka kalau disambung dua kalimat ini, yakni Yasmail atau Ismail bahasa Arabnya, maka dapat diartikan arti dari nama Ismail adalah kabulkanlah doa kami ya Allah. Kelahiran Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah untuk menempatkan Siti Hajar beserta Ismail ke suatu lembah, ke suatu daerah yang lembah, yang tandus dan penuh gersang. Tidak ada tanaman di lembah tersebut. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah
baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tanah yang tidak penuh tanam-tanaman dan sangat dekat dengan rumah ibadah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Maka yang demikian itu, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah salat, dan berikanlah sebagian manusia ini cenderung kepada mereka hatinya, dan berilah mereka rezeki dan buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran surah Ibrahim ayat 37. Setelah tinggal di tempat itu, suatu hari Siti Hajar mengalami kesulitan mendapatkan air minum, kehabisan air minum. Maka beliau pun mencari air ke sana kemari sambil berjalan dari kecil, dari Bukit Safa atau Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Hal inilah, peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu rukun haji yang bernama sa'i, yakni berlari dari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Di tengah kesusahan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah hentakan kaki Ismail yang saat itu tengah menangis kehausan. Di tempat itulah mata air yang berkah itu timbul, dan sampai saat ini umat Islam di seluruh dunia masih dapat menikmati air itu. Dan air itu sampai sekarang diberi nama air Zam-Zam. Kenapa dikatakan air Zam-Zam? Ketika setelah 7 kali Siti Hajar mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, maka di waktu itu anaknya Ismail sedang menangis sejak jadinya. Dan ketika itu Ismail menghentakkan kakinya kemudian atas izin Allah, maka muncullah mata air dari bawah kaki Ismail tersebut. Kemudian Siti Hajar menyaksikan mata air itu keluar dari kaki Ismail, lalu beliau berkata Zam, Zam, yang artinya kumpul, dan jangan berhenti. Maka sampai sekarang nama Zam-Zam tersebut masih abadi sampai sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Soal dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut tidak berhenti sampai di situ. Nabi yang dijuluki Khalilullah atau kekasih Allah itu mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, yakni Ismail alaihissalam. Perintah itu merupakan sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya Nabi Ibrahim pernah berjanji bahwasanya Allah menghendaki mengaruniai Ismail hanya untuk dikorbankan, maka Ibrahim akan menyetujuinya, dan akhirnya pun janji itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu pertama kalinya Ibrahim bermimpi tentang hal tersebut, maka Ibrahim pun ragu dan beliau melakukan perenungan serta berpikir apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peristiwa itu sampai sekarang masih kita abadikan sebagai dengan nama Tarwiyah. Dan di saat itu pula kita disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah dinamakan dengan puasa Tarwiyah, yang artinya puasa perenungan. Setelah perenungan itu kemudian hilanglah keraguan Nabi Ibrahim alaihissalam, dikarenakan Nabi Ibrahim bermimpi hal yang sama untuk yang kesekian kalinya, yakni diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya yakni Ismail. Karena demikian, maka Ibrahim pun mengetahui bahasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu pula, pada peristiwa inilah
Kemudian diabadikan sebagai dengan nama Hari Arafah yang dikenal dengan sebagai hari mengetahui bahwasanya perintah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mengetahui itu, Ibrahim alaihissalam pun langsung menemui Ismail alaihissalam untuk menyampaikan perihal mimpi tersebut kepada putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Ketika anak itu telah berusia dewasa, maka dia pun bertanya, Ibrahim pun bertanya, wahai anakku, aku telah dimimpikan untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu ya anakku? Maka ketika itu Ismail menjawab, ya bapakku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu, dan sesungguhnya engkau akan menempatiku insyaallah sebagai orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Kemudian pada akhirnya hari itu tiba, di mana ketika Nabi Ibrahim datang dengan keimanan dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta Ismail dengan keyakinannya untuk melaksanakan prosesi penyembelihan. Namun pada waktu itu datanglah setan untuk menghasut keluarga Ibrahim alaihissalam untuk tidak menjalankan perintah Allah tersebut. Namun seperti yang kita ketahui bahwasanya keyakinan mereka tidak boleh sedikit pun. Maka untuk mengusir setan tersebut, Ibrahim melempari setan tersebut dengan batu sebanyak 3 kali. Maka peristiwa inilah kemudian diabadikan sebagai salah satu ritual ibadah haji, yakni Jumrah Aqabah, yakni melempari batu sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putra kesayangannya Ismail, seketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Ibrahim, janganlah engkau menyembelih putra kesayanganmu. Kemudian Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya, dan langsung digantikan oleh Allah dengan seekor kibas atau kambing besar. Hal tersebut telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor hewan sembelihan yang besar, dan kami jadikan Ibrahim sebagai pujian bagi orang-orang yang akan datang di kemudian hari, dan salam sejahtera bagi Ibrahim. Quran surah As-Saffat ayat 107 dan 110. Atas kejadian itu, maka Jibril turun dari langit mengantarkan seekor hewan sembelihan yang besar sebagai pergantian dari Ismail alaihissalam. Maka di waktu itu Ibrahim dan Ismail alaihissalam berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka peristiwa inilah yang sampai sekarang umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan peristiwa ini pula lah kita dilarang dalam agama Islam, dilarang keras untuk mengalirkan darah manusia. Masyarul sidang jemaah salat Idul Adha rahimahullah. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kita bisa mengambil pelajaran penting, dapat mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, serta keteguhan iman dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah haji dan kurban seperti sa'i, Jumrah Aqabah,
kemudian tawaf dan menyembelih hewan, puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Harus semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Sebagaimana Allah juga menyampaikan bahwasanya Allah menciptakan kita di atas dunia ini hanya untuk beribadah. Maka jadikanlah kurban kita, haji kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Masyarul jamaah muslim, salat Idul Adha rahimahullah. Dalam menunaikan ibadah haji dan kurban ini, kita membutuhkan keteguhan dan keimanan yang kuat untuk rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak dilandasi dengan niat yang kuat, dengan niat yang kokoh, maka tidak akan tercapailah apa yang kita inginkan selama ini, yakni melaksanakan ibadah haji dan kurban. Untuk berhaji, kita harus rela mengorbankan puluhan juta rupiah agar dapat melaksanakan ibadah haji pergi ke luar negeri, yakni ke Saudi Arabia. Untuk rela mengantri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkorban, kita rela berkorban, rela mengorbankan jutaan rupiah uang kita untuk mendapatkan seekor sembelihan. Namun hal tersebut tidak perlu kita khawatirkan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk membalaskan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita laksanakan pada pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju mabrur, jazaa'un illa al-jannah." Apa artinya? Tidak ada balasan bagi seorang pun yang memiliki haji yang mabrur kecuali pahalanya adalah surga. Begitu pula berkorban, tidak perlu kita khawatirkan, karena sesungguhnya Allah telah membalaskan apa yang telah kita korbankan selama ini. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam hadisnya, yang artinya, sungguh tidak ada balasan bagi amalan anak cucu Adam yang dikerjakan pada hari raya Idul Adha ini yang dicintai olehnya, yang dicintai oleh Allah adalah menyembelih hewan kurban. Karena hewan tersebut akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan kulit-kulitnya, dan darahnya pun sebelum jatuh menetes ke tanah telah datang dari sisi Allah. Maka dapat kita ambil pelajaran bahwasanya ibadah haji dan kurban ini bukan semata-mata untuk menjalankan syariat kita dalam menjalankan ajaran Islam. Perlu kita sadari bahwa ibadah haji tersebut merupakan suatu ibadah yang sangat dijamin oleh Allah pahalanya, yaitu surga yang selama ini kita nantikan. Jemaah salat Idul Adha rahimahullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan mengenai kisah inspiratif melalui kisah perjuangan hidup dan perjalanan hidup dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang diabadikan dalam pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Semoga dengan kisah inspiratif ini dapat menambah pengalaman kita dan pengetahuan kita di saat kita melaksanakan ibadah haji di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad qala al-muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat ya mujib as-sa'ilin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa takhassurana wa tammin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.